الفاتح إلى سيدنا حبيبنا شفينا سيد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين سيدنا فضل المقدم محمد بن علي بعد سيدنا أدرس محمد مولى الدويلي وأولاد شباب صار محمد الرحمن من كتب الأنفاس والأمراس الحبيب مع عبد الرحمن العباس شيخ بعض ولي بن سعد قلب الإرشاد وغطري بعد البلاد الحبيب عبد الله بن عبد الحداد الحبيب بن الحداد محمد حامس جعفر بن عبد الله بن شاطري وبال محدي أبو بكر حبس سالم ثم إلى روح الحبيب شفيق بن محضر بن شهاب ثم إلى عبد الرحمن بن شيخ رحمة سيد بن سالم رسولهم ثم إلى علية نساء في جاوة ثم إلى روح خصوصا من وقف هذا المسجد ومن عمر هذا المسجد ومن تصدق فيه ومن تردد فيه ومن تعبد فيه من سابق اللاحقين ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحم ليهم في الجنة وينفعنا بصلاة الآخرة العارفين فقنا في الدين وعلمنا تأويل ويقضي حاجاتنا حاجاتكم ويشفي مرضانا ومرضاكم ويختم لنا لكم بالحسنى في خلة عافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين سراد الهام الملائكة المقربين. اللهم عظنا بالعلم وزينا بالحلم واقرنا بالتقوى جملنا بالعافية يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة الخير ابتغاء مرضاته وقربه والثواب من الله تعالى. نوينا كما وصفنا الصالحون ولا منام الشيخ الكرام. اللهم ادخل نيتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم طاعتنا في طاعتهم وارزقنا محبتهم وطافانا لا ملتهم ويشنا في زمرتهم آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله. Segala puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat iman, Islam serta taufik dan hidayah sehingga kita dapat berjumpa kembali di dalam pengajian rutin kita di dalam mengkaji daripada kitab Risalatul Muawanah lil Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Minggu lalu sudah dijelaskan tentang masalah Sya'ban. Yang mana minggu lalu dijelaskan tentang kejadian-kejadian di bulan Sya'ban. Salah satu kejadian di bulan Sya'ban adalah berpindahnya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram yaitu Ka'bah. Karena dikatakan Rasulullah SAW, sekilas mengulang sedikit, Rasulullah SAW bersama umat Nabi Muhammad SAW itu sholat menghadap ke Masjidil Aqsa sebagaimana yang telah dikutip di dalam kitab Mada fi Sya'ban li Sayyid Muhammad Al-Wil Maliki. Beliau mengatakan 17 bulan Rasulullah SAW sholat bersama para sahabat yang lain menghadap ke Masjidil Aqsa. Tatkala Rasulullah SAW sholat ya, Masjidil Aqsa sehingga ada perintah ya, yang mana Allah SWT mengatakan qad nara takalluba wajhika fis sama falanwalliyaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Allah telah mengetahui tiap hari dirimu selalu melihat ke langit, berharap bahwasanya Allah ada perintah wahyu yang turun untuk menghadap ke Masjidil Haram. Ya, falan walliyanaka qiblatan tardaha kata Allah SWT. Sekarang maka hadapkanlah dirimu kepada kiblat yang kau ridhoi. Apa kiblat yang kau ridhoi ya Muhammad? Falan walliyanaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka sekarang hadapkanlah dirimu kiblatlah ya tatkala lagi salat di mana? Ila Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum, dan dimanapun kalian berada, fawallu wujuhakum syatrah, maka hadapkanlah tatkala lagi salat kiblatnya kemana? Ke Masjidil Haram, dimanapun kalian berada. Itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu kapan turunnya? Yaitu tatkala di bulan Sya'ban. Terjadi di bulan Sya'ban. Turun ayat innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, turunnya di bulan Sya'ban. Perintah untuk kepada kita semua umat Rasulullah SAW, ya ayyuhalladzina amanu kata Allah SWT, wahai orang-orang yang beriman, siapapun yang beriman ya ayyuhalladzina amanu shollu
bersolawatlah kalian, sallimu taslima, bersolawatlah dan salamlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan bagi Rasulullah SAW, karena Allah yang pertama kali bersolawat. Allah memerintahkan malaikat-malaikat juga bersolawat kepada Rasulullah. Kemudian setelah Allah dan malaikatnya memulai bersolawat, Allah memerintahkan kepada seluruh orang-orang yang beriman, sallu alaihi sallimu taslima, bersolawatlah kalian, salamlah kalian kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di bulan Sya'ban ini ada malam yang mulia, yang mana dijelaskan dalam hadis, khamsul layalin la turadduna fihi du'a, 5 malam kagak tertolak doa seseorang. Siapa orang berdoa di 5 malam ini, maka doanya nggak bakal tertolak sama Allah SWT, pasti diterima. Bukan dalam arti berarti malam-malam yang lain nggak diterima, diterima. Malam-malam yang lain diterima sama Allah. Ud'uni astajib lakum, doalah kalian kepadaku, mintalah kalian kepadaku, astajib lakum, pasti akan aku kabulkan, akan aku ijabah, akan aku berikan apa yang kalian minta. Doa semuanya terima, nggak ada yang namanya doa tertolak, nggak ada. Semua doa walaupun dari orang yang bermaksiat, doanya terima. Ya, imma dengan cara doanya langsung diberikan apa yang diminta, dan diberikannya tersebut langsung seketika, atau nunggu beberapa hari, atau nunggu beberapa minggu, atau bulan, atau tahun, atau terkadang Allah gantikan dengan suatu hal yang lebih baik. Ya, asa anta uhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Terkadang apa yang kalian inginkan ternyata itu adalah suatu hal yang jelek. Terkadang apa yang kalian benci ternyata itu adalah suatu hal yang baik. Dan Allah Maha mengetahui terhadap itu semua. Ya, maka terkadang apa yang kita minta dikasih, tapi terkadang bukan yang kita minta, tapi lainnya. Ya, yang berlawanan dengan apa yang kita minta, ternyata itulah yang terbaik. Oke, alhasil semua doa diterima sama Allah SWT, nggak ada doa yang tertolak. Ya, tapi ada 5 malam yang mana tatkala orang berdoa pasti diijabat, dikabulin sama Allah. Nilainya plus. Ya, ibaratnya kita diberikan ijabah sama Allah. Kalau ini di 5 malam ini pasti dipercepat lagi yang namanya dikabulkan sama Allah. Apa yang kita katakan? Khamsun layalin la turadduna fiha du'a. Yang pertama Lailatul Jum'ah, malam Jumat, banyakin doa. Apa penyebabnya? Karena Rasulullah mengatakan 5 malam nggak tertolak, salah satu malamnya adalah malam Jumat. Yang kedua apa? Lailatan nisfi min Sya'ban. Nah, ntar kita dikit lagi nih. Insyaallah Lailatan nisfi min Sya'ban semuanya di Indonesia sepakat. Karena kemarin dikatakan ru'yatul hilal. Ya, menurut NU lihat ru'yatul hilal, Indal Muhammadiyah ru'yatul hilal, menurut perhitungan daripada kalender ru'yatul hilal. Ternyata sesuai, bahwasanya insya Allah semuanya sepakat Senin malam Selasa tanggal 2 Februari 2026 ini nih, ya, malam Senin malam Selasa pas bertepatan dengan Lailatul Nisfi min Sya'ban. Yang mana Rasulullah SAW katakan Lailatul Nisfi min Sya'ban. Apa dikatakan? Bahwasanya itu adalah malam yang nggak bakal tertolak doanya sama Allah SWT. Dan dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah diceritakan dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW meriwayatkan, apa katanya? Innallaha yastaghfiruna lil mustaghfirin. Allah berikan ampunan kepada mereka yang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apa dikatakan? Sebanyak syu'uru ghanami kalbin. Sebanyak bulunya kambing. Kambingnya siapa? Ya, kambingnya Bani Kalb katanya. Dikatakan di dalam orang Arab ada gobilah, ada kelompok di dalam orang-orang Arab. Apa nama kelompoknya mereka? Nama kelompoknya mereka adalah Bani Kalb. Yang mana Bani Kalb tersebut adalah kabilah yang memiliki kambing paling banyak. Kambing paling banyak di orang-orang Arab. Siapa yang memiliki? Kabilah Bani Kalb. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya Allah mengampuni dosa. Sebanyak apa Allah ampuni dosa? Sebanyak syu'ur daripada ghanam Bani Kalb. Sebanyak bulu dombanya, kambingnya daripada kambing-kambing Bani Kalb. Hitungin tuh, satu kambingnya kagak kelar-kelar kita hitungin. Ya Allah, kadang ya udah ngitung nih 100, hilang tadi 100 sampai 99 ya. Oh udah 1000 nih, 1000 apa 500? Ini 2000 apa berapa? Kita lupa lagi saking banyaknya. Coba ya tuh besok tuh lagi Idul Adha, ambil kambing satu, hitungin bulunya berapa banyak. Hitungin tuh nggak kelar-kelar tuh dihitungin tuh. Allah ngampunin dosa sebanyak bulu kambing daripada Bani Kalb.
Oh, kapan itu? Laila nisfi min Sya'ban. Malam tatkala malam pertengahan daripada bulan Sya'ban. Yang mana doa bakal diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya, apa yang ketiga? Dikatakan malam yang ijabah bakal diijabahnya doa. Yang ketiga adalah Lailatul Id. Malam hari raya, baik hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Makanya orang kalau lagi Idul Fitri, Idul Adha, jangan yang namanya nyari baju doang. Ntar Beb nyari, kalau Idul Fitri nih nyari sibuk, nyari baju. Kenapa ente malam Lebaran? Insya Allah murah, Insya Allah murah, sama aja harganya. Kecuali udah kelar Lebaran, baru tuh beli tuh sama orang itu, baru tuh murah Insya Allah. Malam Lebaran dicari sama dia, cuma nyari macet doang. Makanya hati-hati nih, dikit lagi kita Ramadan, kelar Ramadan kita Lebaran. Jangan sibuk nyari baju baru. Orang nyari baju baru dari sekarang. Siapin baju baru untuk Ramadan, menyambut bulan yang mulia dengan pakaian yang bersih, pakaian yang bagus. Senang. Kita kalau ketemu sama orang yang kita cintai, apa yang kita lakukan adalah dengan cara menghias diri. Rambut yang berantakan kita hias diri, kita cukur rambut kita. Yang kagak pernah mandi sekarang. Yang kagak pernah pakai minyak wangi, beli minyak wangi sekarang. Ya, yang punya baju udah dekil banget, beli baju baru. Maka termasuk daripada ihtiram, menghormati daripada bulan Ramadan adalah dengan cara mempersiapkannya dengan rapiin diri kita sendiri. Rapiin diri kita sendiri. Ya, rambut yang belum potong, baju yang belum dicuci, cuci. Punya duit lebih, bismillah kita beli baju baru, niat untuk menyambut bulan suci Ramadan biar terawih makin semangat. Wow, kalau udah pakai baju baru kan buahnya semangat banget. Wow, ketantang betenteng. Jalannya nikmat banget dah. Ya, mau kemana bang? Mau terawih. Bajunya mencilak warna-warni bajunya. Ya Allah. Nggak apa-apa. Ihtiram bulan Ramadan, ihtiram dengan cara memakai pakaian baru, ya, dianjurin juga. Ya, segala macam, ya. Wa may yu'azzim sya'airallah fa inna min taqwal qulub. Orang yang mengagungkan daripada syiar-syiar Islam, maka termasuk daripada orang yang memiliki ketakwaan yang paling kuat. Termasuk syiar Islam adalah sholat berjamaah. Termasuk daripada syiar Islam adalah menyambut bulan suci Ramadan yang sekarang masih penuh dengan dosa. Bagaimana cara menyambut bulan suci Ramadannya? Dengan cara banyakin istighfar. Yang sekarang baca Qur'annya masih belatat-beletot, masih gagap-gagapan. Bagaimana cara menyambut bulan suci Ramadan? Datengin orang yang bisa ngajarin kita baca Quran. Ya, semua segala macam kita sambut. Dan daripada ayat tersebut maka diambil orang yang tatkala, ya, hurmatillah, syiar-syiar Islam dilecehkan, dihina, dia diem. Udah Habib, bukan urusan anak. Kok kiai, ada ustadz, ada Habib. Ya, udah biarkan mereka aja dah. Anak mah banyak dosa. Dia nggak ada rasa yang namanya sakit hati tatkala Al-Quran dicaci maki, diinjek-injek. Nggak ada rasa sakit hati tatkala yang namanya sholat diremehkan, puasa diremehkan dan segala macam. Nggak ada rasa sakit hati. Maka sesungguhnya dia termasuk orang yang ketakwaannya lemah. Ya, wa tazawwadu fa inna khaira zadid taqwa. Ya, berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Bawa ketakwaan gitu. Lah sekarang orang kalau misalkan kagak ada rasa kesel, rasa, ya, marah terhadap orang yang meremehkan daripada syariat agama Islam, nggak jauh beda sama orang yang nggak memiliki ketakwaan. Na'udzubillah min dzalik. Maka termasuk daripada syiar Islam gitu ya, bagaimana sambut bulan Ramadan. Makanya orang dulu Masya Allah, bulan Ramadan mau datang nih, pawai obor dari sini, dari sana, semua di pawai obor. Ya, marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul siyami. Tiap hari tuh qasidah nggak pernah berhenti. Apa? Menyambut bulan suci Ramadan. Nikmat bulan suci Ramadan. Paling nikmat bulan suci Ramadan. Orang yang kagak pernah makan ayam, insya Allah di bulan Ramadan makan ayam. Datang aja ke masjid buka puasa bersama, makan ayam dia. Nggak pernah makan kambing, cari tuh masjid-masjid yang memberikan takjil, ya, makan futurnya, makan yang namanya berbukanya dengan cara makan kambing. Cari. Siapa orang kagak pernah makan, di bulan Ramadan dia bakal makan enak. Siapa orang kagak pernah minum-minum yang enak, di bulan Ramadan dia bakal dapat yang enak. Siapa orang yang dalam keadaan miskin, di bulan Ramadan dia bisa menjadi orang kaya. Apa penyebabnya? Dikeluarin ntar zakat, tenang aja.
Ada zakat di bulan Ramadan dibagi-bagiin. Oh, ya ila akhirih, banyak deh. Berkah bulan Ramadan tuh berkah. Paling nikmat bulan Ramadan. Sambut bulan suci Ramadan. Jangan mengatakan Ramadan lagi apa namanya? Tiba-tiba Ramadan. Astagfirullahaladzim. Orang ngarang lagu bagus banget. Marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba. Ini ngarang lagunya nih, bagus. Menyambut bulan suci Ramadan. Diganti liriknya tiba-tiba Ramadan. Astagfirullahaladzim. Kayak seolah-olah dia nggak menerima dengan kedatangannya bulan Ramadan. Jangan kayak gitu. Ya, itu yang ketiga adalah Lailatul Id, malam daripada malam Lebaran. Lebaran Idul Fitri, jangan sibukin diri kita untuk yang namanya mencari-cari baju baru. Sibukin diri kita khatam Quran. Sibukin diri kita dengan cara membaca Al-Quran, membaca zikir, wirid, sholat biar banyak, tahajud yang dia lepas, isya berjamaah, subuh berjamaah, jangan ditinggalin. Kapan? Lailatul Idul Fitri. Begitu juga Lailatul Idul Adha. Jangan sibuk ngurusin kambing. Kambing diurusin. Datang ke masjid, ke musola dihitungin. Oh, kambing di musola ini sekian, di masjid ini sekian. Datang lagi ke masjid yang lain. Oh, sekian. Oh, banyakan ono ya. Yang ini mah dikit. Ya, besok kita lebaran ke sono aja yang banyakan. Oh, pengen ngambil kupon yang paling pertama dia. Naudzubillah min dzalik, sibuk yang namanya ngurusin korban. Jangan. Tapi sibukin diri kita tatkala Lailatul Idul Adha dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Ya, Lailatul Jum'ah, Lailatul Nisfi min Sya'ban, ama Lailatul Id. Kemudian yang keempat, Laila Awal min Rajab, yaitu malam pertama di bulan Rajab. Malam pertama di bulan Rajab adalah malam yang mana dikatakan mustajab berdoa. Malam yang di situ Allah Subhanahu wa taala akan terima doanya. Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan segala doa-doa. Kapan itu? Malam Lailatul Awal min Syahril Rajab. Gitu. Dan yang kelima, ya, Al-Faqir lupa tuh. Ya. Apa digabungin dengan Lailatul Idul Fitri dengan Idul Adha? Ya, Lailatul Idul Fitri, Idul Adha, kemudian dan segala macamnya. Apa enggak? Wallahu a'lam. Hasil itu intinya adalah besok Senin malam Selasa adalah kita menyambut daripada Laila Nisfi min Sya'ban, yaitu malam pertengahan di bulan Sya'ban. Maka jangan yang namanya kita termasuk daripada golongan orang-orang yang mana di situ dia ghafil anillah. Karena dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya antara bulan Rajab syahrullah, bulannya Allah SWT, Allah buka rahmatnya, Allah buka ampunannya di bulan Rajab. Bulan Ramadan bulannya umat Rasulullah, tapi tatkala di bulan Sya'ban mereka pada lalai. Padahal tatkala di bulan Sya'ban, Laila Nisfi min Sya'ban, Allah tulis orang kapan matinya tatkala Laila Nisfi min Sya'ban. Setiap orang itu udah ada ajalnya, kapan dia meninggal sudah ada semuanya. Di mana kapan Allah tetapkan? Tatkala 4 bulan daripada usia kehamilan. Sebagaimana dalam hadis dikatakan inna ahadakum la yajma' fi batni ummi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ruha wa yu'mar bi arba'i kalimat bi katbi rizqi wa ajali wa amali syaqin aw sa'id. Inna ahadakum la yajma' fi batni ummi 40 yawman nutfatan, 40 hari di perut ibu berupa apa? Nutfatan, berupa setetes mani. Setetes mani dari hari pertama, 2, 3 terus sedikit demi sedikit berubah. Tatkala sudah 41 dia berubah menjadi alaqah. Apa itu alaqah? Segumpal darah. 41, 42, 43 terus sedikit demi sedikit berubah. Tatkala sudah genap 80, 81 dia berubah menjadi mudghah, segumpal daging. Dagingnya menjadi besar terus sampai 120 hari. 40 hari mudghah, 40 hari alaqah, 40 hari nutfah. 40 hari berupa tetes mani, 40 hari berupa daripada segumpal darah, 40 hari berupa segumpal daging. Genap 120 hari, tsumma yursalu ilaihil malak. Rasulullah meriwayatkan akan Allah kirimkan satu malaikat. Ngapain? Yunfakhu fihi ruh, tiupin daripada ruh terhadap kandungan tersebut tatkala sudah 120 hari atau 4 bulan. Ngapain? Bikat birizkihi wa ajalihi wa amali syaqin aw sa'id. Allah akan tetapkan kapan dia matinya, bagaimana rezekinya, termasuk ahli surga atau ahli neraka, Allah udah tetapin. Maka hadis tersebut dilanjutin lagi. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah
hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira fayasbiqu 'alal kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira fayasbiqu 'alal kitab fayamalu bi amali jannah fayadkhuluha. Hadis tersebut diriwayatkan, ditambahin lagi Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya setiap orang di antara kalian sudah mengerjakan amal ibadah, tapi amal ibadahnya bagaimana? Sampai orang ngomong, ini nih orang taat banget, ibadahnya Masya Allah banget. Ibaratnya antara dia sama pintu surga 1 jengkal. Wah, semua orang udah mengakui. Ya, sampai dikatakan, ini orang nih 1 jengkal masuk surga, tinggal buka pintu ini masuk surga. Saking Masya Allahnya ibadah. Tapi bagaimana? Ya, tapi ternyata dia telah ditetapkan dahulu tatkala di perut kandungan ibunya termasuk min ahlin nar fayadkhuluha, maka dia akan masuk ke dalam api neraka. Apa penyebabnya? Udah ditentuin nama Allah masuk neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar, dan sesungguhnya ada orang yang tiap hari maksiat mulu, jauh dari masjid. Oh, sholat aja nggak pernah dikerjain, puasa Ramadan lalai. Tapi bagaimana? Allah telah tetapkan dia menjadi penghuni surga. Ya. Maka bagaimana? Fayadkhuluha, dia akan masuk surga. Jadi sebelum dia mati, dia akan bertaubat kepada Allah, sehingga dengan taubat tersebut Allah berikan taubatnya, ampunannya, Allah berikan pintu taubatnya, Allah berikan rahmatnya, mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang tadi yang udah amal ibadah, sebelum dia mati dia akan mengerjakan amal maksiat, yang mana maksiat tersebut menjadi murka Allah terhadap dirinya. Akhirnya dengan murka tersebut ya, mati dia dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Ini hadis yang membuat getar orang-orang soleh, gemeter dengar hadis tersebut. Apa penyebabnya? Takut. Udah amal ibadat, yang azan dia, yang qomat dia, yang jadi imam dia, yang ajak-ajakin orang semua ke masjid dia. Tapi bagaimana? Tapi dia belum merasa aman dia masuk surga apa kagak. Takut dirinya. Makanya orang kalau udah makin ibadahnya makin Masya Allah, min alamatil qabul, apa? Dia merasa dirinya adalah orang yang paling bejat di antara orang-orang semua. Nah kita nih sekarang nih, udah hadir majelis salin, jangan pernah ada terlintas di hati kita, no orang-orang di luar sana yang sibuk dengan amal-amal dunia, mereka adalah ahlun nar. Astagfirullahaladzim. No, mereka tuh yang sibuk, yang nggak sholat, yang nggak ini, mereka adalah lebih buruk dari kita. Astagfirullahaladzim. Nggak ada kita begitu. Kita di sini datang ke majelis salim, kita sholat berjamaah, hadir di masjid, segala macam. Kita adalah orang yang mengakui diri kita ini penuh dengan dosa. Kita berharap dengan perkumpulan kita, Allah kumpulkan kita dalam surga Firdausil A'la bersama Rasulullah. Kita berharap dengan perkumpulan kita, Allah turunkan rezekinya, rahmatnya, ampunannya, taubatnya dibukain buat kita semua. Itu diri kita yang tatkala hadir majelis salim, yang tatkala rajin beribadah, segala macam. Kenapa? Karena kita nggak tahu akhir hayat kita bagaimana. Begitu juga orang yang tiap hari maksiat, la taqnatu min rahmatillah. Orang-orang yang maksiat, jangan kalian putus asa terhadap rahmat Allah, jangan. Jadi jangan merasa, ana udah lumuran dosa, zina udah, ya, mencuri udah, bunuh orang udah, udah deh, ana masuk neraka nih bakalan. Jangan. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa, jangan. Terus bagaimana? Terus akui dosa yang kita lakuin, kemudian kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, minta rahmat Allah, ridho Allah. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Pasti kita disayangin sama Allah, pasti kita diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati-hati, jangan gurur. Nih kadang-kadang nih orang yang beriman gurur. Apa gurur? Tertipu. Udah, ana punya hak, punya Tuhan ana nih. Ana punya Tuhan Maha Pemaaf. Ana punya Tuhan Maha Penerima Taubat. Ana punya Tuhan Maha Pengasih lagi penyayang. Udah maksiat aja deh, besok juga diampunin dosa sama Allah. Hati-hati nih. Ini namanya gurur. Apa itu gurur? Tertipu dengan bisikan syaitan, iblis, sehingga diri dia menanti-nanti daripada bertaubat. Kita yakin besok kita bakal bertaubat. Kalau kita sekarang maksiat, kita nggak mau taubat, yakin besok kita bakal bertaubat kepada Allah, minta maaf sama Allah, kemudian Allah ampunin? Yakin? Hati-hati. Allah juga memiliki sifat apa? Adil, hakim. Rasulullah ya, bahwasanya Allah adalah zat
yang maha menghakimi. Hati-hati, fa'al lima yurid. Allah mengerjakan apa yang Allah kehendaki. Hati-hati. Jangan melihat sifat Allah yang maha baik, yang maha pengasih, lagi maha penyayang, maha ampun, maha memberikan taubat. Lihat sifat-sifat Allah yang lain, ya, Al-Aziz dan segala macamnya. Hati-hati. Jabbar, yang memiliki kekuasaan siapa? Allah. Hati-hati. Ini ada sifat-sifat yang lain nih. Ya, jadi jangan yang namanya tertipu. Minta sama Allah. Tatkala maksiat, bertaubat langsung. Akui diri kita. Begitu caranya. Maka hadis tersebut, yang soleh tidak merasa dirinya baik, yang toleh, yang bermaksiat mulu, tidak putus terhadap rahmat Allah, selalu minta rahmat Allah, selalu minta ampunan, taubat kepada Allah dan segala macam. Ini hadis penyeimbang. Beb, kalau kayak gitu ceritanya kita udah ditentuin masuk surga, masuk neraka, udah santai aja amal ibadah. Lah, emang kita tahu ketentuan kita masuk surga apa kagak? Karena sesungguhnya dikatakan kullu syai'in muyassarun lima khuliqalah. Segala hal itu akan digampangin. Kalau kita min ahli surga, Allah gampangin kita amal ibadah. Allah gampangin kita hadir majlis salim. Allah gampangin kita makmurin masjid musola. Allah gampangin kita untuk yang namanya meminta ampun. Tapi kalau kita termasuk min ahli nar, Allah gampangin diri kita untuk melakukan maksiat. Allah gampangin kita berzina. Allah gampangin kita mencuri. Allah gampangin kita mencaci maki. Na'udzubillah min dzalik. Maka lihat gitu. Kita selama hidup minta rahmat Allah, inna rahmatullahi qarib. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat terhadap orang-orang yang muhsinin, yang selalu berbuat baik dan amal taat. Maka besok ya, Senin malam Selasa jangan kita ghafil, jangan kita lalai. Malam Senin malam Selasa adalah lailatul nisfi min Sya'ban. Banyakin doa, banyakin zikir, banyakin amal ibadah. Jangan kita termasuk orang yang ghafil, karena semuanya bakal disetorkan kepada malaikat. Fulan bin Fulan mati tahun ini. Kapan itu malaikat Israel mengetahui Fulan bakal mati? Tatkala laila nisfi min Sya'ban. Semuanya udah ada di Lauhul Mahfuz, udah Allah tentuin. Tapi nggak ada yang mengetahui Lauhul Mahfuz kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah berikan kepada malaikat Mikail rezeki Fulan segini? Kapan Allah berikan? Kapan malaikat bisa tahu? Tatkala laila nisfi min Sya'ban. Nanti malaikat Mikail setoran. Jadi 1 tahun siapa Fulan yang bakal dapat rezeki, siapa yang bakal nikah, siapa yang bakal punya anak, siapa yang bakal punya rumah, semua rezeki-rezeki malaikat Mikail dikasih tahu. Nih, malaikat Israel begitu juga. Fulan bin Fulan mati sekarang, Fulan bin Fulan tahun ini dia mati, tahun ini dia sakit, semuanya udah ada. Semuanya dikasih tahu kapan? Laila nisfi min Sya'ban. Makanya para ulama banyak doa tuh di situ tuh. Jangan kita ghafil. Doa apa aja boleh pakai, zikir apa aja silakan, baca Quran apa aja suratnya silakan. Tapi as-salafun sholeh biasanya mereka membaca Yasin 3 kali. Biasanya membaca Yasin 3 kali. Ntar setiap Yasin tersebut diniatin. Setelah membaca Yasin, baca doa daripada lailatul nisfi min Sya'ban. Oh, beb, gak ada beb zaman Rasulullah bid'ah hasanah ini, suatu hal yang baik. Kita baca Yasin masih dibilang jelek juga. Astagfirullahaladzim. Kita minta Yasin ini adalah galbul Quran, hatinya Al-Quran Yasin. Banyak ayat hadis-hadis yang menjelaskan tentang fadhail surat Yasin. Baca, niatin, mudah-mudahan dengan berkah, dengan kemuliaan surat Yasin, dengan perkumpulan kita yang baik, Allah kabulkan hajat kita, Allah maafin dosa kita, Allah berikan umur yang panjang. Karena diri kita belum ada yang namanya ketaatan yang sempurna. Ketaatan bekal kita masih kurang untuk menemui Allah SWT. Berikan umur yang panjang di dalam amal ibadah kepada Allah SWT. Jadi jangan lalai lailatul nisfi min Sya'ban. Masih ada berapa menit lagi, kita sedikit baca daripada kitab Imam Haddad halaman 50. Sudah di baris ketiga. Dikatakan qala Syekhul Ma'alif rahimahullah taala dalam Fabiyul Amadiyyankum wa amma tajarrud anha bil kulliyah fala yuhmad illa fi haqqi man dama iqbalu 'ala Allah wa tahura qalbu 'anil iltifat ila ghairillah. Kemarin Imam Haddad ngasih tahu tentang masalah tawakal kepada Allah. Kita sebagai orang yang beriman, orang muslim, tawakal sama Allah. Serahin segala urusan dunia sama akhirat semuanya kepada Allah. Masuk surga, masuk neraka, serahin sama Allah. Tugas kita adalah selalu mencari rahmat dan ridha Allah, ampunan Allah di dunia. Cari ridha Allah, cari maghfirah Allah, cari rahmat Allah. Kapan? Di dunia. Allah yang memberikan, Allah masukin kita surga, alhamdulillah. Allah masukkan kita ke dalam neraka, ya udah semuanya alhamdulillah kita terima daripada qada dan qadar min Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya adalah orang yang bertawakal di dalam perkara akhirat. Begitu juga tawakal di urusan dunia.
kita udah bekerja, kita cari nafkah, kita buka warung, kita yang namanya narik segala macam, maka bagaimana? Serahin semuanya kepada Allah. Dapat gaji gede, alhamdulillah. Ya, dapat gaji yang berkah, alhamdulillah. Ya, semuanya segala macam serahin nama Allah. Begitu namanya tawakal. Terus bagaimana? Ya, maka cari hal tersebut dengan cara penyebab. Cari sababud dunya atau sababil akhirah. Sababud dunya, cara mendapatkan rezeki, kerja. Cara mendapatkan yang namanya rahmat, ridha, maghfirah Allah, ibadah. Cari itu semua dengan penyebab. Likulli syai'in sababa. Segala hal tersebut ada penyebabnya. Cari penyebabnya agar mendapatkan hal-hal tersebut. Wa amma tajarrud an habil kulliyah fala yuhmad, katanya. Dan adapun orang kalau misalkan dia benar-benar tajarrud, nggak nyari penyebab, pengen yang namanya udah santai aja, kan rezeki udah ditanggung sama Allah. Rezeki setiap orang udah ada, udah tajarrud, udah nggak usah kerja, diemin aja, rezeki udah ada, dapat masing-masing, nggak usah kerja, tidur aja di rumah. Apa dikatakan? Tajarrud an habil kulliyah, benar-benar kagak menyari penyebabnya. Fala yuhmad, bukan termasuk suatu hal yang terpuji. Illa fi haqqi man dama iqbaluhu 'ala Allah, kecuali terhadap orang yang tiap hari hatinya sama Allah. Hatinya tiap hari sama Allah. Wa tahura qalbu 'anil iltifat, hatinya suci, kagak celangak-celinguk. Liatin tetangga baru punya TV sedikit, panik, celangak-celinguk dia. Waduh, kok tetangga udah beli mobil, panik dia. Nah, kalau masih seperti ini, maka cari penyebabnya untuk mendapatkan rezeki, kerja. Jangan tinggalin, Ana nggak mau yang namanya kerja. Rezeki udah ditanggung sama Allah, kesehatan ditanggung sama Allah. Lah, terus bagaimana? Udah, yang namanya melepas itu semua. Tapi tatkala kita kena penyakit, ya, tatkala orang lebih sehat dari kita ngiri. Tatkala orang memiliki rezeki lebih banyak, kita ngiri. Maka dikatakan la yuhmad. Orang kayak gitu tuh adalah orang yang nggak terpuji, orang yang tercela begitu. Kecuali orang yang benar-benar hatinya bersih, kagak celangak-celinguk, hatinya benar-benar bersih, menyerahkan segala urusan kepada Allah. Kalau mereka mencari tanpa yang namanya menunggu rezeki, ya, menyerahkan semua kepada Allah tanpa penyebab, mereka akan mendapatkannya. Sulit nih orang kayak gini nih, orang yang udah benar-benar hatinya suci, ya. Ilal tifat ila ghairillah walam yudayyi bisababi man humyal, dan dia adalah orang yang tidak yang namanya membiarkan, menyia-nyiakan keluarga mereka min khalqillah, nggak kerja akhirnya anak bini kagak makan. Astagfirullahaladzim, jangan. Kenapa? Gala Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan dalam hadis, kafa bil mar'i ithman an yudayya man ya'ulu, termasuk daripada dosa adalah membiarkan daripada tanggung jawabnya dia dari keluarga tidak diberikan nafkah. Kafa bil mar'i ithman, cukup bagi seseorang tersebut dosa. Kapan? An yudayya man ya'ulu, membiarkan keluarganya dalam keadaan tidak berkecukupan. Laki kepala keluarga bukannya cari rezeki, dia malah tiduran aja tiap hari, ya, makan tidur ngerokok, ngopi, bininya didiemin. Maka bagaimana? Termasuk dosa besar tuh, membiarkan keluarganya seperti itu. Nggak pantas seorang laki-laki, ya, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin perempuan tapi nggak ada tanggung jawabnya sama sekali terhadap keluarga. Udah punya anak, udah punya istri, tapi didiemin aja mereka, yudayyi, dibiarkan mereka kelaparan, dibiarkan mereka minta-minta, dibiarkan mereka yang namanya tidak memiliki daripada kebutuhan hidupnya. Apa penyebabnya? Punya pemimpin, punya kepala rumah tangga, kagak nyari rezeki. A'udzubillah min dzalik. Kalau hati kita benar-benar adalah orang yang menyerahkan segala hal kepada Allah, udah kita serahin semua kepada Allah, beb, hatinya suci, semuanya emang udah tentuin rezeki sama Allah. Tapi bagaimana? Jangan yang namanya kita meninggalkan penyebab, kecuali orang yang benar-benar hatinya bersih, benar-benar tawakal sama Allah, bukan tawakalan. Tahu tawakal, tetangga punya mobil dipanik, tetangga punya mobil dia celangak celinguk, kagak ada makanan di rumah, puyeng palanya. Jangan. Kalau mau tawakal benar-benar tanpa menyari penyebab, bersihin hatinya. Lihatin orang-orang soleh yang wali min auliyaillah, benar-benar kagak kerja, kagak apa, tiba-tiba rezeki udah ada, buka bantal, ada duit, kasih orang. Itu yang benar-benar tahura qalbu, hatinya benar-benar suci, tawakalnya benar-benar tawakal,
semuanya nyerahin kepada Allah. Nggak punya makanan, menyerahkan diri kepada Allah. Ini nggak punya makanan, nggak punya duit, panik. Berarti belum tawakal benar-benar. Kalau yang begini, maka cari penyebab daripada datangnya rezeki. Cari penyebab agar datangnya kesehatan. Cari penyebab agar bisa dimasukkan ila akhirih. Semua cari penyebabnya. Ya. Besok kita akan bahas orang yang nyimpan makanan gimana, Beb? Termasuk orang yang tawakal apa kagak? Orang yang nyimpan duit termasuk tawakal apa kagak? Dari kemarin kita pengen bahas ini. Belum nyampe-nyampe, ini baru nyampe nih. Tapi karena waktu udah habis, minggu depan kita terusin. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat, Allah berikan rezeki yang banyak kepada kita semua, dilindungi kita semua dari segala macam bahaya, diberikan taufik selalu amal ibadah, rezeki banyak, berkah cukup, halal, la ba'da hisab. Matikan kita husnul khatimah, kumpulkan kita dalam surga Firdausil A'la bersama Rasulullah SAW. Allahumma hdina bihudah waj'alna mimman yasara fi ridhak wa la tuwallina liyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Allah la quwwata illa billah. Sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin.